wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami hadis Rasulullah sekaligus melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi niyati du'a wal qabul wal syafaa'ati rasul bi barakati Imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. Sebelum kita lanjutkan, karena ini bab tentang mawaqitus shalah sudah selesai, ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan bab adzan sekarang, bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babul adzan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin. An Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih qala tafa bi wa ana naimun. Tafa mengelilingi bi denganku wa ana naimun ketika aku sedang tidur. Siapa yang mengelilingi? Rajulun, seseorang. Faqala, orang itu berkata, taqul, ucapkan Allahu Akbar. Fadzakarul adzan, dan orang itu kemudian menyebutkan adzan. Nah, ini syariat adzan itu yaitu berawal dari mimpinya Abdullah bin Zaid ini. Jadi Abdullah bin Zaid mimpi, di dalam mimpinya itu ada orang mengelilingi dia. Kemudian orang ini menyuruh mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seterusnya seperti lafal adzan itu, ya. Fadzakarul adzan bitarbi'in, dengan 4 kali, bitarbi'it takbir, dengan takbir 4 kali, ya, bi ghairi tarji', tanpa pengulangan. Artinya Allahu Akbar 4 kali itu, ya. Wal iqamat, dan iqamat itu furoda, sendiri-sendiri, ya. Makanya kalau qomat itu Allahu Akbar, kecuali qad qomatis shalah dan Allahu Akbar yang 2 kali. Illa qad qomatis shalah. Qala falamma asbahtu, ketika pagi hari, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah. Faqala, dan beliau bersabda, innaha la ru'ya haqqin, itu adalah mimpi yang benar. Al hadis, hadisnya panjang, ya. Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Sahih at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah. Jadi Nabi Muhammad ketika dari Makkah hijrah ke Madinah, saat di Madinah itu kemudian syariat sholat jamaah itu bagaimana cara mengumpulkan orang. Nah, Nabi kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, ya. Pada saat itu ada usulan bagaimana kalau mengikuti tradisinya Majusi, yaitu membakar api. Majusi itu Zoroaster, penyembah api, ya. Untuk mengundang orang agar datang ke masjid, maka dengan cara mengobarkan api sebagai tanda bahwa sudah mau melaksanakan sholat. Nah, Nabi tidak setuju. Kemudian ada yang menginginkan agar seperti orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu mereka meniup trompet, ya, untuk mengundang jamaah untuk datang itu. Nabi juga tidak berkenan. Sampai juga mengikuti tradisi orang Nasrani, usul para sahabat, yaitu dengan membunyikan lonceng. Tetapi itu pun juga tidak disetujui oleh Nabi. Sampai akhirnya kemudian sahabat mulia ini, Abdullah bin Zaid dalam suatu malam bermimpi didatangi, dan orang yang datang itu adalah malaikat, ya. Maukah kamu aku tunjukkan cara untuk mendatangkan orang yang lebih baik daripada kobaran apinya Majusi, daripada suara trompetnya orang-orang Yahudi maupun loncengnya orang Nasrani? Lalu Abdullah bin Zaid, ya tentu aku mau. Maka kemudian malaikat itu mengajarkan kalimat adzan ini, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Nah, menariknya ketika itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian justru tidak menyuruh Abdullah bin Zaid untuk adzan. Jadi yang disuruh itu justru Abdullah bin Zaid itu disuruh mengajarkan lafal yang diajarkan oleh malaikat itu, lafal adzan itu, kepada Bilal bin Rabah.
ya, sahabat Nabi yang suaranya sangat indah, ya, kata Nabi, karena Bilal bin Rabah itu arfa'u sautan, suaranya lebih berkumandang, lebih keras, lebih nyaring daripada Abdullah bin Zaid, ya. Maka Nabi Muhammad memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk diajari, ya, oleh Abdullah bin Zaid, dan kemudian yang mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan itu, maka Umar bin Khattab mendengar dari rumahnya, mendengar, loh, kok ada suara, ya, karena kalimat azan tadinya belum dikenal, ya, belum ada susunan seperti itu. Kalau sendiri-sendiri sudah ada Allahu Akbar, ada asyhadu alla ilaha illallah, ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, belum dikenal, nggak ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika mendengar suara azan ini, Umar bin Khattab cepat-cepat langsung ke masjid, ya, menemui Nabi. Kemudian beliau menyatakan, ya Rasul, aku sudah bermimpi diajari azan ini 1 bulan yang lalu. Jadi ternyata Umar bin Khattab lebih dulu daripada Abdullah bin Zaid. Cuman Umar bin Khattab tidak menceritakan kepada Nabi Muhammad, berbeda dengan Abdullah bin Zaid. Kalau Abdullah bin Zaid malam tadi mimpi, paginya langsung cerita kepada Nabi. Maka kemudian inilah menjadi syariat adzan. Syariat adzan itu nanti karena hadis berikutnya, ya. Wazada Ahmad fi akhiri qissata qauli Bilal fi adhanil fajri, ya. Di dalam adzan salat fajar itu ada as-salatu khairum minan naum, ya. Itu tambahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika beberapa kali adzan subuh tidak pakai as-salatu khairum minan naum, sahabat-sahabat banyak yang belum datang, ya, belum datang. Maka kemudian Bilal bin Rabah bikin ini sendiri, bikinannya Bilal bin Rabah, as-salatu khairum minan naum. Sahabat-sahabat datang semua ke masjid, marah-marah. Cuman kalau kita ada orang as-salatu khairum minan naum, enggak ada yang marah, ya. Dulu sahabat itu marah. Kenapa? As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Itu sahabat tersinggung. Ya, tersinggung. Kamu tidur mulu, ya. Ayo cepetan salat, maksudnya kan begitu. Maka mereka mendatangi Bilal bin Rabah, kemudian mengadu kepada Nabi, ya Rasul, ini Bilal bin Rabah ini menghina kami, ya. As-salatu khairum minan naum. Kami ini dianggapnya tidur-tiduran melulu, gitu, ya. Kata Bilal bin Rabah, iya, tadi aku ucapkan as-salatu khairum minan naum, kalian cepat-cepat datang ke sini, ya. Maka ada untungnya juga. Coba kalau saya nggak pakai as-salatu khairum minan naum, kayak kemarin nggak pakai as-salatu khairum minan naum, kalian males-malesan. Akhirnya kemudian Nabi memberlakukan itu boleh. Ya udah, kalau begitu untuk azan subuh pakai as-salatu khairum minan naum, ya. Cuman kita nggak ada yang tersinggung, ya. Ya. Kalau sahabat itu dulu marah itu, ya, as-salatu khairum minan naum. Nah, as-salatu khairum minan naum itu, ya, apa yang dimaksud dengan as-salatu khairum minan naum? As-salatu khairum minan naum itu, ya, tentu kalau diperbandingkan hanya secara lahiriah, salat itu ya tentu lebih baik daripada tidur, ya. Itu kan perbandingan tidak apple to apple, kan. Nama salat sama tidur ya tentu lebih baik salat, kan, gitu. Nah, maksudnya as-salatu khairum minan naum itu apa? Salat itu artinya bangun untuk melaksanakan salat subuh itu khairum minan naum, lebih baik daripada terus melaksanakan tidurnya. Jadi bangun untuk melaksanakan salat itu lebih baik daripada meneruskan tidurnya. Artinya apa? Orang yang kemudian di pagi hari itu kemudian mau bangun, maka dari sisi fisik, ya, secara kesehatan juga sangat baik. Karena apa? Karena orang yang males bangun pagi itu, ya, membuat pembuluh darah ke otaknya itu menyempit sehingga aliran darah ke tubuh itu menjadi terhambat. Maka orang yang sehat itu orang yang tidak pagi-paginya itu sudah terjaga. Dan ini salah satu keistimewaannya, ya. Saya lanjutkan saja. Wali Ibnu Khuzaimah an Anas radhiyallahu taala anhu qala minas sunnati idza qala al muadzinu fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum, ya. Jadi menurut Anas bahwa dianjurkan bagi orang yang azan ketika azan subuh, ya, setelah hayya 'alal falah maka membacanya as-salatu khairum minan naum, ya. Salat itu lebih baik daripada tidur. Artinya bangun untuk melaksanakan
melaksanakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang kemudian lupa sholat subuhnya nggak pakai as-sholatu khairum minan naum, ya nggak usah kemudian wah nggak sah, nggak apa-apa ya, itu hanya sunnah saja ya. Kalau kemudian mengumandangkan as-sholatu khairum minan naum, yang wajib itu adalah yang tadi selain as-sholatu khairum minan naum, hanya azan itu harus susunannya berurutan. Tidak boleh kemudian Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru asyhadu an la ilaha illallah. Atau hayya 'alal falah, baru hayya 'alas shalah. Nah, itu apa? Enggak boleh. Termasuk yang seringkali salah adalah kalau di beberapa masjid itu kalau membaca hayya 'alas shalah itu yang benar. Ya, jangan hayya 'alas shalah. Ya, akhirannya itu tak, artinya berarti menjadi hak, hayya 'alas shalah. Ya, jangan hayya 'alas shalah. Kalau shalah itu artinya perdamaian. Jadi kalau hayya 'alas shalah, mari kita berdamai. Ya, itu. Begitu juga dengan hayya 'alal falah. Kadang-kadang yang salah falah. Ya, kalau falah itu mari kepada kehancuran. Falah itu artinya hancur. Jadi kalau hayya 'alal falah, maka mari kepada penghancuran. Maka enggak benar. Atau membacanya falah tapi pakai tasydid, hayya 'alal falah, itu mari bertani. Ya, falahun itu artinya petani. Jadi harus benar ya, pelafalannya, talaffudznya azan ini harus benar ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya, pakai hak ya. Baik, wa an Abi Mahdurah, dari Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Ini menarik nih. Abi Mahdurah itu dulu orang kafir. Ya, Abi Mahdurah itu jadi ketika Bilal bin Rabah adzan, Abi Mahdurah ini pengembala kambing beserta teman-temannya. Ketika saat Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, karena Nabi saat itu selesai perang Hunain ya, dengan pasukannya yang mengalahkan tentara musuh ya, dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak. Kemudian Nabi istirahat ya untuk melaksanakan sholat ya, sholat duhur atau sholat asar. Saat itu ada pengembala kambing Abi Mahdurah ini menghina azannya Bilal itu ya, menghinanya itu dengan cara apa? Menirukan azan, tapi nirunya itu apa sih, nada menghina gitu, Allahu Akbar, tapi nggak dilafalkan dengan enak gitu ya. Kalau orang kalau azan kan melafalkan dengan enak, ini nirunya azan tapi suaranya apa ya, sengaja dibuat nggak enak lah ya, namanya juga melecehkan. Para sahabat ketika itu kemudian mau memarahi Abi Mahdurah ini ya, mau ya menghajar lah ya. Ketika itu karena sahabat baru habis perang, ada Nabi dan seterusnya. Nabi tiba-tiba ketika sahabat pada berang itu ya, Nabi kemudian melarang sahabatnya. Abi Mahdurah kemudian dipanggil. Kenapa kamu kok tadi menirukan azan dengan cara menghina itu? Kata Nabi, maukah aku ajari engkau azan yang benar dan kamu menjadi muadzin? Ya, Nabi kemudian menaruh ya tangan beliau di dadanya Abi Mahdurah sambil menyatakan Allahumma hdi bil Islam. Ya Allah, tunjukkanlah orang ini dengan masuk Islam. Akhirnya orang ini mau dan kemudian menjadi muadzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang ditugaskan menjadi muadzin di Mekah ya. Abi Mahdurah ini suaranya indah, diajari adzan. Ini luar biasanya akhlak Nabi itu ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang menghina adzan ya, adzan nggak boleh suara keras-keras gitu ya, nggak usah terlalu marah ya. Karena zaman dulu Abi Mahdurah ini yang menghina Nabi ya, menghina adzan itu, akhirnya kemudian justru dia sadar dengan perilaku Nabi yang sangat memuliakan dia ya, diomongin pelan-pelan, dinasehati, kemudian dia diajari adzan, akhirnya justru menjadi orang yang mendapatkan petunjuk ya. Walaupun saya juga tidak setuju kalau misalnya orang adzan itu nggak usah keras-keras. Wah, adzan pelan saja banyak orang yang nggak datang ke masjid, apalagi kalau pelan-pelan suaranya ya. Makanya dulu plesetannya Gus Dur itu saya masih ingat itu, kata ketika ditanya umat beragama ini yang paling dekat dengan Tuhannya itu orang Islam ya Gus? Wah, nggak tahu saya, katanya. Mungkin bukan orang Islam, kata Gus Dur. Terus siapa? Yang paling dekat itu mungkin orang Hindu Buddha. Nyebut Tuhannya apa? Santi itu ya, Om. Jadi Tuhannya itu dibilangnya Om.
Ya. Kata, tapi ada lagi yang lebih dekat, yaitu orang Kristen katanya. Kenapa? Bapak. Ya kan dekat banget itu, ya. Artinya dengan bapaknya, seolah-olah Tuhan itu seperti bapaknya. Jadi hubungannya dekat. Terus kalau Islam menang jauh, Gus. Gitu. Iya, kalau orang Islam jauh. Dari mana tahunya kalau orang Islam dengan Tuhannya itu jauh? Buktinya adzan pakai suara keras. Karena apa jauh, jadi begitu jauhnya sehingga suaranya harus keras. Itu pun masih jarang yang datang ke masjid, kata Gus Dur. Ya. Nah ini ya nggak benar ya, cuman plesetan ya, sindiran kepada kita ya. Udah suara keras saja masih banyak yang nggak datang, apalagi nggak keras. Nah tadi bahwa suara adzan, kalimat adzan itu bitarji, diulang. Tapi kalau qomat tidak. Ini menariknya, kenapa? Karena azan itu fungsinya adalah untuk li'iklam. Iklam itu mengundang orang yang belum datang. Berbeda dengan qomat, kalau qomat itu adalah memberitahu bahwa mau pelaksanaan sholat. Tapi kalau azan itu kan mengumandangkan, oh waktunya sholat sudah tiba, maka orang yang di luar masjid agar berbondong-bondong ke masjid. Maka itu perlu diulang. Ya, diulang. Nah, kalau qomat gak usah diulang, cuman Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali. Karena apa? Karena orang sudah ada di situ. Maka sebaiknya azan itu suaranya keras, qomatnya lebih pelan daripada azan. Ya. Nah, bagaimana kalau di Indonesia kita ini kadang-kadang azan, di masjid ini azan, di sana azan, di sana azan. Mau yang dijawab yang mana ini? Kita jawabnya yang mana? Di sini Allahu Akbar, di sana hayya 'alal falah, ya. Ya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, para ulama menyebutkan bahwa semua sepakat bahwa hukum menjawab azan itu hukumnya sunnah, kecuali satu, Imam Malik. Imam Malik itu menyatakan menjawab azan itu hukumnya wajib. Ya. Kalau nggak jawab berarti dosa. Tapi jumhur ulama ya, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu menyatakan hukumnya sunnah. Ya, sunnah itu artinya kalau ditinggalkan hukumnya makruh. Ya, kalau kita nggak jawab adzan itu makruh. Nah, tapi ya menjawab adzan yang dihukumi sunnah muakkadah itu adalah adzan yang pertama. Jadi kalau kita sudah selesai, misalnya di Masjid Al-Barkah azan, kita sudah jawab di sini selesai, kemudian di masjid yang lain, seandainya kita tidak menjawab, tidak makruh. Tapi kalau kita jawab juga, ya nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa, boleh, ya, menjawab, asal jangan saat di toilet, ya. Kalau lagi di toilet ada azan, kemudian kita jawab, ya kita dosa, karena di toilet itu tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Jadi itu, termasuk yang nggak boleh, mohon maaf, kalau lagi berhubungan badan. Ya, suami istri lagi berhubungan, nah kalau ada adzan terus aja. Atau kalau enggak ya berhenti dulu lah. Kalau mau menjawab adzan, karena menjawab adzan itu orang junub boleh, ya. Enggak ada larangan. Orang haid, orang nifas, ya, itu menjawab adzan tidak haram, ya. Boleh, tetap disunahkan, ya. Hanya kalau lagi begituan, nah itu yang enggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Jadi apa? Mau nerusin atau adzannya yang dikalahkan, ya? Atau malah nggak denger, nggak konsen gitu, ya? Oke. Wa Nabi Mahdura radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allamahul adzan. Nabi mengajari Abi Mahdura itu adzan, ya. Fadarqa fi at-tarji, maka Nabi menyebutkan dalam adzan itu at-tarji, artinya pengulangan. Jadi Allahu Akbar 2 kali, ya. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali dan seterusnya. Walakin dzikrat takbir fi awwalihi marrataini. Nah, di dalam yang disampaikan oleh Nabi ini, ya, ketika kepada Abi Mahdura, ya. Jadi Allahu Akbar itu hanya 2 kali, tidak 4 kali. Kalau yang tadi riwayatnya Abdullah bin Zaid itu kan 4 kali, ya. Bitarbi takbir, takbirnya itu 4 kali. Nah, kalau Abi Mahdura ini yang diajari oleh Nabi, ya, adzan takbirnya itu 2 kali. Allahu Akbar, langsung asyhadu alla ilaha illallah, ya. Jadi tidak 4 kali tetapi 3 kali, ya. Faqat wa rawahu al-khamsah fadakaru murabba'an, ya. Rawahul khamsah fadakaruhu murabba'an, yaitu dengan 4 kali kalau riwayat yang lain. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala umira Bilalun ay yashfa'al adana syaf'an, ya. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata umira, diperintah, Bilal diperintah ayyashfa'a, untuk menggenapkan adana syaf'an dengan genap, maksudnya 2-2, ya, tidak 1-1. Wa yutira, dan mengganjilkan al iqamata, iqamat illal iqamah, kecuali qad qamatis shalah.
Kenapa kok qad qomati shalah itu 2 kali? Karena itulah esensi dari qomat. Ya, qomat itu kan mau dilaksanakannya sholat, pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, maka karena ini esensi, maka diulang ya untuk qomat itu 2 kali. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah. Yakni illa qad qomatis shalah. Muttafaqun alaih wa lam yadhkur Muslim istitsna. Ya, tidak ada pengecualian. Ya, artinya tidak hanya qad qomatis shalah gitu ya maksudnya. Nah, ini jadi qad qomatis shalah karena merupakan esensi, maka diulang 2 kali. Walin Nasai umur an Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilalan ya. Nabi juga memerintahkan kepada Bilal. Wa an Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala raaitu Bilalan yu'adzinu atatabba'u fahu ya. Aku melihat Bilal itu kalau azan itu mulutnya qomat kamit. Maksudnya apa? Jadi azan itu apa? Jadi suaranya, karena suaranya orang adzan itu agar lantang, agar keras. Maka dulu kalau Bilal adzan itu ya adzannya di tempat yang tinggi ya. Jadi di tempat yang tinggi tujuannya apa? Agar bisa didengar oleh banyak orang ya. Hahuna wa hahuna. Bilal itu ketika adzan itu sambil noleh gitulah ya, kesana kemari. Maksudnya apa? Biar suaranya itu didengar oleh orang yang sebelah kanan dan sebelah kiri kan gitu ya, dengan cara memalingkan. Wa isba'ahu fi udunaihi, 2 jari telunjuknya itu di telinganya, artinya ditutup telinganya itu. Tujuannya apa? Agar suaranya lebih lepas, lebih keras ya, lebih lantang ya. Jadi suaranya azannya itu. Wali Abu Dawud lawa unukohu ya, Bilal bin Rabah itu jadi menoleh ya, lehernya itu. Lamma balagha hayya 'alas shalah yaminan wa shimalan ya. Ketika hayya 'alas shalah itu ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri. Jadi ini lehernya jadi menoleh ya, jadi menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri. Nah, walaupun itu kemudian orang zaman sekarang, itu kan dulu konteksnya ketika Bilal bin Rabah adzan tidak pakai pengeras. Yaitu adzannya itu biar semakin didengar oleh orang yang sebelah kanan, juga orang yang sebelah kiri. Tapi kalau sekarang kan sudah ada pengeras, ya udah cukup lempeng aja, maksudnya ke depan saja. Toh suaranya sudah menyebar kemana-mana ya. Pengerasnya juga ada sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, bagi orang yang aliran rasionalis ngomongnya begitu. Tetapi ini adzan ini adalah ta'abbudi ya. Ta'abbudi itu maksudnya apa? Meniru apa adanya dulu. Oh, Bilal bin Rabah adzannya begitu, ketika hayya 'alas shalah ke kanan, ketika hayya 'alal falah ke kiri, ya sudah ikuti. Ya, ikuti saja. Enggak usah kemudian wah, itu kan zaman dulu, kalau sekarang udah berubah. Enggak. Ya, artinya tetap orang ya mengikuti tradisi ya yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ketika zaman dulu itu, ya tetap menjadi sesuatu yang penting ya. Tidak kemudian diubah seperti tidak mau ke kanan dan ke kiri ya. Wa an Abi Mahdhurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'jabahu ya, mengherankan ya kepada Nabi sautuhu, suaranya ya tadi. Jadi Nabi Muhammad kagum suaranya Abi Mahdhurah tadi, penggembala kambing yang menghina adzannya Bilal, karena suaranya indah sekali Abi Mahdhurah itu ya. Maka Nabi sangat kagum, fa'allamahul adzan, Nabi kemudian mengajari dia adzan, dan sampai kemudian Abi Mahdhurah itu dijadikan muadzin Nabi khusus untuk di Masjidil Haram ya. Jadi di Mekah itu ya yang adzan, tukang adzannya adalah Abi Mahdhurah, suaranya indah sekali. Nah, dari sini maka orang yang adzan itu sebaiknya orang yang dzawil aswat, orang yang memiliki suara yang indah. Mohon maaf, jangan orang yang adzan itu kakek-kakek yang ompong. Nanti hayya 'alas shalah, as-sholatu khairum minan naum, orang-orang yang tidur malah semakin pules ya, karena suara adzannya nggak enak. Maka adzan itu sebaiknya orang yang suaranya bagus ya, orang yang suaranya indah. Dan orang adzan itu memang pahalanya sangat besar ya. Orang adzan itu pahalanya sangat besar ya. Bahkan Nabi itu menyatakan seandainya ada orang yang tahu
pahalanya azan, maka orang akan rebutan untuk azan, dan kalau seandainya mau mereka harus diundi, mereka akan melakukan pengundian itu. Ya, saking besarnya pahala orang azan itu, ya. Sampai kemudian Nabi menyatakan azannya seseorang itu setiap kali orang yang mendengar azan itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, kemudian dia datang ke masjid, maka seperti itu pula pahala orang yang azan. Artinya semakin banyak orang yang datang memenuhi panggilan azannya itu, maka si muadzinnya mendapatkan pahala lebih banyak daripada itu. Bahkan para ulama kemudian menyebutkan mana yang lebih utama, orang yang jadi imam atau jadi muadzin. Para ulama menyebutkan yang paling utama adalah menjadi muadzin, bukan menjadi imam. Jadi imam itu kalah, Ustadz Mukhlas kalah sama siapa? Jadi yang azan, muadzinnya itu lebih utama, ya. Kenapa kok muadzin lebih utama? Kalau muadzin itu mengundang orang yang belum datang, sehingga dia diundang kemudian datang ke masjid, sedangkan kalau imam hanya mengimami orang yang ikut sholat di situ saja. Dan tentu pahala orang yang mengundang, memberitahu, kan boleh jadi ada orang yang tidak datang ke masjid tapi dia melaksanakan sholat di rumah misalnya, ibu-ibu misalnya, dengar suara azan, maka dia juga dapat pahala karena dia menyampaikan info, ya, pengumuman tentang masuk waktunya azan tersebut. Nah, maka menjadi muadzin itu lebih utama daripada menjadi imam. Walaupun nanti Imam Abu Hanifah satu-satunya, ya, dari 4 mazhab itu yang berpendapat imam lebih utama. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, dalilnya apa? Karena Nabi Muhammad gak pernah jadi tukang azan. Nabi Muhammad gak pernah azan, ya, azan dalam pengertian azan sholat, ya, azan sholat. Nabi tidak pernah melaksanakan mengumandangkan azan. Nabi selalu menjadi imam, ya. Nah, itu dalilnya Imam Abu Hanifah, imam lebih utama. Buktinya Nabi Muhammad gak pernah azan. Lalu pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad gak pernah azan? Kalau azan dalam pengertian azan sholat, ya, Nabi azan itu karena azan tidak hanya azan untuk sholat, azan itu juga untuk bayi, ya. Ketika Sayyidina Hasan dan Husain lahir, ya, Nabi mengadzani di telinga kanan, mengiqomati di telinga kiri, ya, membaca surat Qul huwallahu ahad di kanan, inna anzalnahu fi lailatul qadar di kiri. Nabi adzan tapi bukan adzan untuk sholat. Nah, kenapa Nabi tidak melaksanakan azan untuk sholat? Karena kalau Nabi yang mengumandangkan azan, maka kewajiban bagi orang yang mendengar untuk mendatangi panggilan Nabi. Karena Nabi yang mengundang, gampangnya begitu. Kalau Nabi yang azan, maka orang mau sakit mau tidak harus datang ke masjid. Karena memenuhi panggilan Nabi itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Nggak boleh kemudian orang tidak datang ke masjid. Dalam rangka itulah Nabi tidak mengumandangkan azan. Di sisi lain, maka syariat azan itu yang mimpi bukan Nabi, yang mimpi sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Nabi tidak langsung diajari oleh malaikat untuk azan. Itu maksudnya apa? Agar Nabi tidak sendiri yang melakukan azan. Ya, nah azan itu tidak hanya untuk sholat memang, ya, termasuk biasanya kalau kita ada orang yang mau meninggal, mau dikuburkan, mau dikubur, maka kemudian diazani, boleh nggak? Ya boleh saja, kan azan itu untuk sholat. Emang orang mau sholat jenazah kan sudah selesai sholat, kenapa dikuburkan pakai azan? Azan itu bukan hanya untuk sholat, azan itu juga keperluan yang lain. Mengusir jin, kata riwayat itu, ya, salah satunya cara untuk mengusir makhluk halus, ya, yang membahayakan manusia dengan cara azan. Nabi juga pernah azan di telinga binatang, ya, yang buas. Jadi ada onta yang tidak bisa dijinakkan, Nabi azan di kupingnya itu, maka kemudian onta ini menjadi tidak buas, menjadi jinak. Termasuk para ulama menyebutkan kalau punya suami atau punya istri, ya, yang susah banget, ya, atau punya anak bandel banget, azanin, ya, azanin di telinganya, lagi tidur gitu diazanin, ya, biar. Jadi azan itu untuk yang lain, ya. Ketika ada angin ribut, ya, angin
puting beliung misalnya, topan, nah maka dianjurkan untuk azan. Ketika kebakaran ya, ketika hujan sangat lebat juga dianjurkan untuk azan ya. Ketika mau melaksanakan safar ya, melakukan perjalanan, mau umroh, mau haji, maka disunnahkan juga azan. Jadi azan tidak hanya untuk sholat ya. Nah, memang pertama fungsinya azan itu untuk sholat, tetapi juga untuk yang lain. Wa an Jabir, kita teruskan dulu ya. Wa an Jabir bin Samurah qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini. Aku salat bersama Nabi salat hari raya ghairu marratin wala marrataini, tidak sekali dan tidak dua kali, bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa adzan dan tanpa qomat. Artinya adzan itu untuk salat yang salat fardu ya. Kalau salat sunnah tidak pakai adzan, tidak pakai qomat ya, tidak qad qomatis shalah, tidak ada qad qomatis shalah. Tapi qomatnya kalau salat sunnah yang sunnahnya itu dianjurkan untuk berjamaah, maka diganti dengan as-sholatu jami'ah ya. As-sholatu jami'ah artinya apa? Mari kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Nah, kalau sholat fardu tidak usah as-sholatu jami'ah. Maka yang jadi imam ya, jangan kemudian ketika sholat fardu ya, sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamami sholah, as-sholatu jami'ah rahmakumullah. Salah. Karena as-sholatu jami'ah itu artinya mari kita melaksanakan sholat sunnah dengan berjamaah ya. Karena apa? Karena itu lafadz qomat ketika sholat sunnah. Tapi kalau qomat untuk sholat fardu ya tadi Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qad qomatis sholah ya. Nah, tapi kalau untuk sholat sunnah yaitu diganti dengan as-sholatu jami'ah ya. Mari kita melaksanakan sholat sunnah ini dengan sholat berjamaah. Nah, Bilal bin Rabah ini sahabat Nabi yang luar biasa ya, istiqomah di dalam menjadi muadzin ya. Ketika beliau menjadi muadzin itu bahkan ketika subuh saat dingin sekali itu banyak orang sahabat yang saat itu tidak datang ke Masjid Nabawi ya, saking dinginnya. Tapi Bilal bin Rabah tetap berjaga. Dan hebatnya Bilal bin Rabah itu kalau azan beliau ini ya, kalau azan sampai ke qomat itu beliau senantiasa menunggu Nabi ya. Saya sering katakan bahwa fikih imamah atau fikih menjadi imam menurut Islam itu bukan kemudian berdasarkan menitan begini nih ya, jam 10 menit setelah azan nanti qomat, enggak. Bilal bin Rabah kalau menjadi muadzin Nabi ya, maka Bilal bin Rabah itu mondar-mandir ya. Jadi mondar-mandir. Habis azan itu beliau kemudian ke kamar Nabi, melihat Nabi, Nabi masih sholat di dalam, maka beliau tutup. Nanti kemudian beliau masuk lagi ke Masjid Nabawi, lihat lagi ya, sampai kalau lama baru Nabi kemudian mengetuk pintu, Nabi kemudian Bilal menyatakan as-sholah ya Rasulullah. Nah, Nabi baru kemudian keluar sholat. Nah, kalau Nabi sudah keluar maka baru qomat. Jadi qomatnya itu ya pokoknya menunggu imam ya, menunggu imam. Imamnya datang, imamnya terlihat langsung qomat. Tapi selama imamnya belum datang ya nggak qomat ya. Nah, cuman kalau sekarang kan susah juga itu ya. Artinya jangan kemudian mengikuti plek seperti itu ya. Kalau sekarang ada orang mau buru-buru, wah ini kalau imamnya nggak datang kemudian nunggu terus, Ustadz Mukhlas misalnya belum datang keburu kondangan ya, ketinggalan rapat dan seterusnya. Nah, kemudian ada untungnya juga ini, nggak kemudian sia-sia, ada titit ini ya, biar menjadi tanda. Tetapi yang penting bahwa yang menjadi imam itu benar ya, itu. Wa nahu fil muttafaq alaihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa ghairihi. Wa an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah fil hadithi tawil fi naumihim ya, di dalam tidurnya, anis shalah tsumma adzana Bilalun, kemudian Bilal adzan fa shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama yasna'u kulla yaumin ya, sebagaimana Nabi melaksanakannya setiap hari. Artinya jadi azan itu dilakukan kapanpun, baik ketika di dalam perjalanan maupun sedang mukim. Nabi sedang ada di tempat, tidak sedang perang, sedang tidak perjalanan, Nabi ketika melaksanakan sholat azan. Bahkan azan itu disunnahkan tidak hanya bagi jamaah,
azan itu juga berlaku bagi orang yang sholat sendirian. Ya, misal kita belum sempat sholat bareng waktu zuhur di Masjid Al-Barakah jam 12. Kita sholatnya di rumah jam 1. Maka sebelum sholat, kalau meskipun kita sholat sendirian, ya, kita sholat sendirian, kita tetap disunahkan azan. Cuman azannya jangan keras-keras. Ya, nanti orang ini jam 1 azan apaan? Nah, maka azannya pelan saja. Yang penting didengar oleh diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juga qomatnya, meskipun kita sendirian, sholat sendirian, ya, sholat sendirian, tetap orang disunahkan untuk azan, disunahkan juga untuk qomat. Ya, saking pentingnya azan dan qomat itu. Ya, begitu juga azan dibolehkan bagi perempuan kalau jamaahnya memang perempuan semua, nggak ada laki-laki, nggak didengar oleh laki-laki, maka boleh perempuan itu azan, boleh qomat. Tapi kalau ada jamaah laki-laki, perempuan nggak boleh azan, nggak boleh qomat, ya, harus diem saja, ya, denger, ya, ngikut yang laki-laki saja. Nah itu, jadi azan dan qomat itu dianjurkan baik untuk orang yang sedang sholat berjamaah maupun orang yang sholat sendirian, ya, orang sholat sendirian. Nah, termasuk azan itu, ya, azan itu dianjurkan maka di awal waktu, ya, di awal waktu, meskipun tidak bisa dilaksanakan ketika pelaksanaan sholatnya, ya. Misalnya ada orang, kalau tradisi di mana itu, di Wonosobo kalau nggak salah itu, ya, jadi jamaah sholat asarnya itu nunggu orang selesai bercocok tanam. Rata-rata petani itu baru pulang dari sawah itu jam 4, maka mereka melaksanakan sholat asarnya jam 4. Azannya sih sudah jam 3 udah azan, tapi melaksanakan sholatnya, ya, itu jam 4. Jadi qomatnya itu baru jam 4 baru qomat. Nah itu nggak apa-apa, jangan azannya jam 4, ya. Nanti kalau azan jam 4, wah ini kok sudah berlalu waktu, nanti membingungkan orang, ya. Kecuali tadi kalau azannya itu pelan, nggak dikumandangkan secara keras, nah itu nggak apa-apa, ya. Kalau azan kita sholat sendiri misalnya begitu, ya. Walahu an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat Imam Muslim juga dari sahabat Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah. Nabi mendatangi Muzdalifah, artinya di Muzdalifah, fa shalla, maka Nabi kemudian salat dia di Muzdalifah al-maghrib wal isya. Ini kaitan dengan Nabi ketika haji, ya. Nabi ketika haji, ya, itu kan salat jamak, ya. Kalau zuhur asar di Arafah, kalau maghrib isya di Muzdalifah, Nabi melaksanakan bi adzanin wahidin wa iqamataini. Nabi azannya sekali tapi qomatnya 2 kali. Jadi kalau sholat jamak itu azannya sekali, ya, nah qomatnya 2 kali. Jadi azan, ya, azan pertama misalnya untuk untuk 2 sholat, yaitu maghrib dan isya. Nah nanti setelah azan baru qomat, ya, qomat sholat maghrib. Misalnya kalau jamak takhir misalnya, ya, sholat maghrib, ya, kemudian nanti sholat isyanya qomat lagi, ya. Nah itu begitu juga dengan duhur dan asar, ya. Duhur dengan asar juga sama, ya. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan jamak takhir sholat maghrib isya di Muzdalifah. Kalau jamak takdim, ya, sholat duhur dengan sholat asar di Arafah, ya. Nah itu azannya sekali, qomatnya dua kali. Walahu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya. Nabi menjamak sholat maghrib dan isya bi iqamatin wahidatin. Nah kalau tadi azan sekali, qomat 2 kali. Kalau riwayat ini, ya, riwayat Ibnu Umar, kalau tadi kan riwayatnya dari Jabir bin Abdullah, ya, Nabi itu qomatnya juga sekali, ya. Jadi azan sekali, qomatnya sekali, ya, bi iqamatin wahidatin. Wa zada Abu Daud likulli sholatin, ya. Kalau menurut Abu Daud likulli sholatin, Nabi setiap sholat. Wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Nabi tidak pernah azan di antara 2 sholat itu. Artinya nggak ada azannya. Nah, ada beberapa perbedaan, ya, berbeda hadisnya, ya. Jadi ada hadis yang menyatakan tidak pakai azan sama sekali, ya. Ketika sholat jamak itu tidak ada azan. Versi yang kedua ada azan sekali, qomatnya 2 kali.
Versi yang ketiga, azannya sekali, qomatnya juga sekali untuk sholat jamak baik takdim maupun takhir. Ya, jadi ada beberapa pendapat. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar wa Aisyah dan Aisyah radhiyallahu anhum qala, mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Bilal itu azannya pada malam hari. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sampai azannya Ibnu Ummi Maktum. Ini artinya azannya Bilal itu bukan azan subuh. Jadi subuhnya itu Bilal bin Rabah itu azan kira-kira ya 30 menit sebelum waktunya subuh. Ya, Bilal itu azan. Jadi azannya Bilal itu maka disebut bilailin, di waktu malam, belum masuk subuh. Ya, maka Nabi menyatakan kalau kalian mendengar azannya Bilal maka makan dan minumlah. Maksudnya bermakan sahurlah kalian. Kalau kalian lagi makan sahur maka teruskan, ya, makan dan minumlah sampai nanti kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu orang yang buta, ya, orang buta tetapi sangat dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang ini, ya, sahabat mulia ini sangat mementingkan sholat berjamaah. Ya, saya sering kali menyebutkan beliau sampai dalam tanda petik memaksakan diri, ya, ketika sholat berjamaah itu. Saat suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak mempunyai orang yang bisa menuntun ke masjid, maka dia minta dispensasi kepada Nabi, ya Rasul, izinkan aku sholat di rumah, aku tidak sholat di masjid. Nabi kemudian menyatakan, kenapa? Aku tidak ada yang menuntun, ya, orang yang menuntunku ke masjid, ya Rasul. Nanti aku izin nggak sholat ya di masjid. Nabi karena iba, ya sudah, kamu sholat di rumah saja. Baru beberapa langkah orang ini senang, ya, boleh nggak sholat ke masjid. Nabi bertanya, atas ma'un nida, kamu mendengar azan nggak dari rumahmu itu? Maka orang ini kan, iya ya Rasul, saya dengar. Ya, kalau begitu lawajabat, maka kamu tetap harus datang ke masjid. Orang ini, ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu kemudian senantiasa ke masjid. Suatu saat dia datang ke masjid, namanya orang buta, ya, datang ke masjid nggak ada yang nuntun, dia jatuh, ya, jatuh pelipisnya kena batu kemudian berdarah, ya. Singkat cerita malam harinya meriang. Abdullah bin Ummi Maktum ini meriang badannya itu, tapi dia pagi-paginya masih tetap datang ke masjid, ya. Datang ke masjid meskipun badannya meriang. Esok harinya ketika waktu zuhur datang seorang pemuda yang menawarkan diri kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Wahai Abdullah, aku mau menuntunmu karena kamu sakit, ya, meriang. Aku mau menuntunmu ke masjid, pulang dan pergi. Sampai akhirnya kemudian seminggu kira-kira, ya, orang ini berbaik hati menuntun Abdullah bin Ummi Maktum datang ke masjid, ya. Sampai akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum kemudian bertanya kepada pemuda ini, siapa namamu wahai anak muda, dari mana asalmu? Orang ini tidak mau menceritakan, ya. Kamu tidak usah perlu tahu siapa aku wahai Abdullah, ya. Yang penting aku senang membantumu. Ya, tapi Abdullah bin Ummi Maktum tetap memaksa. Kamu beritahu aku siapa sebenarnya kamu. Emang kenapa kalau aku kasih tahu siapa diriku? Abdullah bin Ummi Maktum kemudian menyatakan, agar aku bisa berdoa untuk kebaikanmu kepada Allah. Maka orang ini baru kemudian mau, ya, menunjukkan jati dirinya. Ketahuilah wahai Abdullah, aku ini iblis. Maka Abdullah bin Ummi Maktum heran, lah mana mungkin iblis kok mau menuntun aku jamaah tiap hari ke masjid, pulang dan perginya. Maka iblis itu kemudian menyatakan, ketahuilah saat engkau 1 minggu yang lalu jatuh di kepalamu kena batu itu, aku melihat, ya, ribuan malaikat datang, ya, turun ke bumi, ya, kemudian mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan kata Allah, dosa-dosamu itu diampuni separuhnya. Aku tidak ingin kalau dosa-dosamu itu dihabiskan semua, diampuni oleh Allah gara-gara kamu terjatuh lagi. Maka aku menuntunmu biar tidak terjatuh. Nah, itu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini sahabat luar biasa, sahabat yang Nabi sampai ditegur. Surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma itu, ya. Itu sahabat
gara-gara Abdullah bin Umi Maktum Nabi tidak dalam tanda petik tidak begitu memperhatikan Abdullah bin Umi Maktum yang datang, kemudian Nabi ditegur oleh Allah, ya, sampai menebusnya itu ketika Abdullah bin Umi Maktum datang itu Nabi sampai selalu berdiri. Jadi kalau Abdullah bin Umi Maktum datang itu Nabi berdiri sambil berkata, marhaban biman atabani robbi, selamat datang wahai orang yang karena orang itu aku ditegur oleh Allah. Dan Abdullah bin Umi Maktum itu keistimewaannya, ya, sahabat Nabi yang mulia ini yang menjadi muadzin Rasulullah itu setiap kali Rasul perang, Madinah kan kosong, nggak ada pemimpin, maka yang menjadi pemimpin besar umat Islam, gampangnya yang jadi presidennya Abdullah bin Umi Maktum, ya, padahal dia orang buta, tapi dijadikan diberi amanah oleh Nabi memimpin negara ketika Nabi sedang berperang. Ini luar biasanya Abdullah bin Umi Maktum, ya. Hatta yuqala lahu asbahta, ya. Wa faqul washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan, ibnu Ummi Maktum itu orang yang a'ma, yang buta, la yunadi, yang dia tidak ada menuntun, hatta yuqala lahu, sampai diberitahu dia, ya, asbahta artinya sudah pagi, maksudnya silakan kumandangkan adzan subuh karena ini sudah pagi, ya. Muttafaq alaihi wa fi akhiri idrak, ya. Nah ini jadi azan pada saat itu yaitu azan kalau Bilal bin Rabah azannya sebelum subuh, ya, maka di beberapa masjid biasanya ada azan sebelum sholat subuh sudah azan, ya. Nah, jadi juga tetap pakai hayya as-sholatu khairum minan naum, ya. Jadi tidak kemudian nggak usah pakai as-sholatu khairum minan, tetap as-sholatu khairum minan naum. Hanya kalau Abdullah bin Umi Maktum azannya sudah waktu subuh, sedangkan Bilal bin Rabah azannya sebelum subuh, ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.